Sampai pernah waktu bangkrut di kota Madinah, jadi pernah terjadi krisis moneter di zamannya Sayyidina Abu Bakar atau di zamannya Sayyidina Umar itu ya. Jadi pernah ada krisis moneter yang luar biasa. Waktu itu sampai harganya gandum menjadi 3 kali lipat dari harga kebiasaan. Kalau kita nih beras nih misalnya, beras kebiasa harganya 10.000, itu naik sampai harga berasnya tuh 30.000. Beras yang sama itu pada waktu tersebut sampai bisa 30.000. Dan kebetulannya nggak ada yang kebetulan, dari rahmatnya Allah SWT ya. Dari semua semesta ini digerakkan di bawah kendalinya Allah, nggak ada yang kebetulan. Cuman subhanallahnya gitu ya, pada waktu tersebut tuh Sayyidina Utsman bin Affan lagi baru habis beli gandum banyak banget. Jadi begitu dagangannya Sayyidina Utsman itu datang, wah para pedagang-pedagang ribut semuanya bersama dengan Sayyidina Utsman, kepengen beli gandumnya Sayyidina Utsman. Sampai mereka nawar, udah deh kita beli 2 kali lipat. Sampai ada yang udah deh kita beli 3 kali lipat. Wahai Utsman, saya ambil semuanya deh gitu. Kamu udah deh berapa deh, tinggal sebut harga deh. Dari gandummu ini tinggal sebut aja harganya, kita mau gitu gandumnya. Kata Sayyidina Utsman, ada nggak yang gila di antara kalian yang mau nawar gandum saya 10 kali lipat? Oh ya nggak ada. 10 kali lipat, misalnya harga gandum 10.000, ada nggak yang mau beli sekilonya 100.000? Ya nggak mau, nggak ada yang mau. Udah nggak ada yang gila yang sampai mau beli harganya 10 kali lipat, nggak ada. Mereka maunya sampai di harga 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat. Katanya Sayyidina Utsman, kalau kayak begitu saya udah jual seluruh gandum saya kepada yang mau membelinya minimal dengan 10 kali lipat. Mana ada katanya orang-orang? Ada. Siapa? Allah mau beli dagangan kita 10 kali lipat kalau kita sedekahkan. Kan gitu? Minimal 10 kali lipat. Innal hasanat bi asyri amsalihha. Sesungguhnya satu kebaikan berbalas dengan 10 kali lipatnya. Saya sudah sedekahkan semua gandum saya buat umat Islam. Sayyidina Utsman, lagi harga tinggi-tingginya, semua gandumnya disedekahkan. Ya Allah, emang paling-paling Sayyidina Utsman, paling-paling. Makanya Nabi Muhammad sayangnya sama Sayyidina Utsman bin Affan luar biasa. Sampai punya anak dikawinin, anaknya meninggal dunia, dikawinin lagi sama anak yang lain. Sampai katanya para sahabat dari cemburunya ya, sama Sayyidina Utsman nih cemburu nih sahabat-sahabat, sampai pada bisik-bisik gitu. Ngomongnya mereka tuh kayak begini. Nabi kayak kagak ada orang aja. Nabi kayak nggak ada kiti-kiti gitu. Nabi kayak nggak ada orang aja gitu. Anaknya kawinin sama Utsman, meninggal dikawinin lagi tuh Sayyidina Utsman sama anak yang lain, kayak nggak ada yang lain aja Nabi Muhammad. Suara mereka tuh karena kecemburuan dan karena sayang, karena cinta sama Nabi Muhammad gitu. Ada suara seperti itu. Bikin Sayyidina Utsman jadi nggak enak hati gitu. Iya Allah, siapa saya gitu. Kok Nabi tuh sampai kawinin lagi saya sama putrinya yang lain lagi. Ya Allah, malu bener, saya nggak punya muka nih. Itu merasa malu gitu Sayyidina Utsmannya. Teman-teman saya sekalian, Nabi tahu apa yang dirasakan Sayyidina Utsman. Nabi ngomong di masjid, di tengah-tengah para sahabat-sahabat semuanya, biar pendengar semuanya. Kayak apa Nabi sayangnya sama Sayyidina Utsman. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, andai saya punya 10 anak perempuan, meninggal satu demi satu, tidak akan saya kawinkan kecuali kepada Utsman. Nah loh, jangan kata 2, 10-10-10-nya nih mau kawinin Utsman. Dari senangnya, dari sayangnya, dari cintanya Nabi Muhammad, dari jatuh cintanya Nabi sama pesonanya Sayyidina Utsman bin Affan. Apa pesonanya? Hati yang dermawan. Sayyidina Utsman, hatinya dermawannya luar biasa. Santun bahkan kepada para malaikat. Sampai Sayyidina Utsman tuh kalau masuk kamar mandi, itu Sayyidina Utsman gelarin surbannya, kemudian bilang, ya malaikatur rahman hahuna ijlisu. Wahai para malaikatnya Allah yang gak bisa nemenin saya kamar mandi. Karena malaikat Raqib Atid kalau kita masuk kamar mandi gak ikutan. Hahuna ijlisu, wahai para malaikat yang gak ikutan saya masuk kamar mandi, di tempat inilah silahkan duduk.
Disiapin Sayyidina Utsman tempat duduknya para malaikat. Ya Allah, itu malaikat-malaikat sampai ikutan hormat santun kepada Sayyidina Utsman. Nabi Muhammad cerita, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, hadzal rajul istahaminhu malaikatur rahman. Ini Sayyidina Utsman adalah seseorang yang malaikat-malaikat sungkan, segan, malu kepadanya. Oh Allah, gimana itu? Teman-teman saya sekalian, ada orang malaikat-malaikatnya Allah sampai sungkan sama dia, segan, malu gitu rasanya sama Sayyidina Utsman. Kita kalau mikirin kayak begini nih, kira-kira malaikat sama kita nih gimana? Aduh, gemes kali ya. Ini orang agak bener-bener juga gitu. Ini cewek satu nih ya Allah. Khair insyaallah, mudah-mudahan seenggaknya disayangin lah ya sama malaikat-malaikatnya Allah. Nah ngarep sih kalau sampai dimaluin, maksudnya sampai malaikat malu sama kita. Enggak, tapi ya seenggaknya biar malaikat-malaikat juga sayang sama kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin.